Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Purnama, salah satu peserta BIMTEK Peningkatan Kompetensi Guru Informatika SMA Fase E. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan review modul 4 tentang topik atau materi pedagogik informatika. Pada bagian pertama ini ada 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa saja pengalaman belajar yang baru saja diperoleh? Hal baru yang saya dapatkan dalam modul 4 adalah istilah Technological Pedagogical Content Knowledge atau TPEC yang didefinisikan sebagai suatu cara berpikir tentang pengetahuan yang perlu dikuasai guru untuk mengintegrasikan teknologi secara efektif di kelas. Selanjutnya pertanyaan kedua, bagaimana emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar yang dilakukan? Dalam mempelajari modul 4 ini seakan-akan membangkitkan kembali semangat dalam pembelajaran, di mana kami peserta BIMTEK kembali mengingat dan mengaitkan materi modul 4 dengan proses pembelajaran kami sehari-hari. Pertanyaan ketiga di bagian pertama adalah hal apa saja yang sudah baik berkaitan dengan proses pembelajaran. Menurut saya, materi prinsip-prinsip pedagogik yang sangat membantu saya yang memiliki latar belakang non-kependidikan. Meskipun telah lama menjadi guru, namun membaca dan mempelajari kembali modul pedagogik selalu memberikan motivasi yang menggebu untuk perbaikan pembelajaran di kelas saya. Pertanyaan selanjutnya, apa saja hal yang perlu diperbaiki terkait dengan proses pembelajaran? Materi pada modul 4 ini sebaiknya didampingi atau dilengkapi dengan contoh yang konkret, misalnya untuk melakukan tes awal pembelajaran ataupun tes gaya belajar. Dalam modul tidak ditemukan adanya contoh konkret terhadap dua hal tersebut. Di bagian kedua, tentang analisis implementasi modul 4 dalam konteks guru informatika. Pertanyaan yang pertama, apa pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi sehingga tergali materi lebih jauh? Menurut saya pertanyaan kritisnya adalah seberapa besar pengaruh tes awal pembelajaran dan tes gaya belajar terhadap keberhasilan pembelajaran informatika nanti di kelas. Selanjutnya pertanyaan kedua pada bagian kedua adalah apa wawasan baru dari materi yang dipelajari. Dari beberapa topik atau materi yang saya baca di modul 4 ini, saya menemukan satu kata, yaitu gelombang semantik. Ini adalah suatu wawasan baru bagi saya, di mana menurut buku modulnya adalah salah satu strategi mengajar informatika yang bagus untuk membantu siswa belajar adalah membuat pengalaman belajar mengikuti gelombang semantik. Hal ini dilakukan dengan melibatkan pengenalan konsep abstrak dengan memperkenalkan terminologi atau istilah terkait, namun menggunakan bahasa yang lebih sederhana untuk menjelaskan artinya. Pertanyaan ketiga pada bagian kedua adalah apa tantangan yang sesuai dengan konteks asal guru informatika. Tantangan utama yang dihadapi guru dalam proses pembelajaran adalah perilaku dan kedisiplinan peserta didik. Menurut saya, sebagian besar guru mampu dan tidak memiliki masalah untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki. Namun, apabila tidak didukung oleh semua pihak, maka hal tersebut akan sangat sulit untuk terwujud. Selanjutnya, apa alternatif solusi terhadap tantangan yang ditemukan? Alternatif solusinya yaitu alternatif solusi yang mungkin dapat dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan dan memperbaiki perilaku adalah seluruh stakeholder sekolah harus duduk bersama untuk merumuskan kebijakan dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap masalah atau tantangan yang tadi dikemukakan. Selanjutnya masuk ke bagian ketiga, yaitu keterhubungan topik yang dipelajari dengan pengalaman di masa lalu. Beberapa materi dalam modul 4 bukan hal yang baru, namun tetap menjadi suatu yang wajib untuk dipelajari. High order thinking skill yang awalnya hanya dalam tanda kutip diarahkan pada pembuatan soal, kini telah diharapkan untuk terintegrasi dalam pembelajaran di kelas. Bagaimana penerapannya di masa yang akan datang? Untuk dapat meningkatkan kemampuan high order thinking skill peserta didik, maka pengintegrasian revisi taksonomi Bloom ke dalam perangkat pembelajaran menjadi hal yang wajib untuk dilakukan. Pertanyaan ketiga, konsep atau praktik baik yang dilakukan.
Praktik baik yang dapat dilakukan selain menerapkan pembelajaran high order thinking skill di dalam kelas adalah dengan menerapkan atau memadukan antara HOTS dengan metode pembelajaran saintifik, di mana dalam pembelajaran saintifik peserta didik dilatih untuk dapat berkolaborasi, berkomunikasi, berpikir kritis, dan mengembangkan kreativitas untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Selanjutnya, konsep atau praktik baik yang dilakukan dari mata pelajaran dan kegiatan lain di sekolah. Dibutuhkan adanya persepsi yang sama dari semua guru mata pelajaran mengenai konsep pembelajaran HOT maupun pembelajaran saintifik. Oleh karena itu, menurut saya, untuk mempercepat penyamaan persepsi itu, sekolah-sekolah dapat mengaktifkan komunitas-komunitas belajar yang ada di sekolah maupun yang ada di sekitar sekolah untuk dapat berkolaborasi bersama demi terwujudnya cita-cita yang kita harapkan bersama. Sekian dari saya untuk review modul 4 ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.